untuk kesempatan ini. Tadi saya dengar Pak Pol nyanyi itu bagus sekali lagunya Pak Pol. Ya, itu Hebat baru Pak saya Pol. buat 1 jam tadi sebelum mulai. Wah, gimana Pak Pol kok bisa duet dengan Pak Gilbert begitu kan fenomenan jadinya. Nggak mau. Langsung 2 juta. Gilbert suaranya 2 jelek. juta viewersnya. Langsung 2 juta viewersnya. Ketawa Apalagi jahat. Abok lalu. Siapa? Siapa? Nabi 26 duet dengan Gilbert. Wah, hebat. Wah, nggak mau. Gilbert suaranya jelek. Udah. Oke lah. Nah, ada pertanyaan saya Pak Paul. Ada nggak kaum nasionalis ini ada nggak wadahnya sehingga teman-teman merapat ke sana untuk menghadapi isu-isu tertentu seperti pemilu 2024 atau seperti yang peristiwa anak-anak sekolah tersebut, ya ada nggak wadahnya di Indonesia kan begitu? Nah itu satu. Nah sekarang mengenai gencatan senjata yang di Palestina atau Israel, saya kembali lagi kepada who gets the most benefit dari gencatan senjata itu. Bisa jadi Rusia, bisa jadi China atau Iran, atau ya, pemasok senjata itu ya. Dan kemudian mengenai pernyataan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, nah siapa yang who gets the most benefit dari pernyataan itu? Mungkin juga itu untuk pemilu 2024 nanti, untuk mendapatkan suara. Nah, siapa yang bisa memberikan informasi itu? Nah, mungkin Pak Jenderal mungkin suatu saat nanti kalau beliau online. Dan juga saran saya semoga ya Pak Jenderal Tobing bisa membawa mantan-mantan jenderal lainnya ataupun yang masih aktif untuk bisa masuk ke dalam suatu wadah nasionalis tadi. Nah, itu saja dari saya Pak Paul. Terima kasih, lanjutkan teman-teman. Mudah-mudahan ada yang tergerak ya untuk membuat wadah-wadah itu, tapi kita ambil yang realistis. Jadi saya ada kumpulin beberapa teman, kita mau bikin diakonia, ya wadah rumah diakonia di beberapa kota di Indonesia, terutama di kota-kota besar, karena itu kan fokus banyak kemiskinan ada di situ justru kan. Nah, juga kita lagi fokus dengan buku Pancasila karena kita lagi mau ini ya beresin akar-akarnya yaitu Pancasila dan diakonia. Nah, seharusnya memang ada wadah itu. Nah, tadinya ada LBH tetapi saya lihat saya kan pernah berinteraksi dengan beberapa LBH di Indonesia. Bahkan Komnas HAM itu aja kadrun. Amnesty Internasional kadrun. Ya memang harusnya gereja yang mewadahi Pak Matias. Masalahnya gerejanya cuma cari duit doang, kayak Gilbert cuma cari duit doang. Nggak berani. Nah itu Pak Paul. Jadi wadah nasionalis ini jangan berbasis gereja atau agama tertentu. Loh, ya. Gereja membuat, tapi jangan bawa-bawa gerejanya. Ya, setuju. Iya, boleh. Mana berani. Gereja rugi, itu kan proyek rugi, Pak. Kembali ke who gets the most benefit, Pak ya. Iya, Pak, betul. Sebetulnya memang apa istilahnya peribahasanya kan follow the money kan? Iya, betul. Jadi teman-teman semua ngertilah situasi sekarang seperti Pak Paul sebut tadi, everything is sandiwara ya, panggung sandiwara. Nah, tapi kalau muncul satu wadah nasionalis tadi yang tidak berbasis gereja atau agama, walau orang-orangnya adalah orang-orang dari orang yang gereja atau agama lain, mudah-mudahan itu bisa tercipta. Terima kasih Pak Paul. Bahkan harusnya membela walaupun dia bukan agama Kristen. Entah dia Hindu, entah dia Buddha, bahkan entah dia Islam, harus dia bela. Iya. Masalahnya kan siapa yang berani, siapa yang mau keluar duit buat begituan, harusnya gereja.
Nah itu Pak, itu memang jadi beban bagi gereja. Ketika gereja tidak melakukan tugasnya bermarturia, berdiakonia, dan membela orang kecil, maka Islam akan datang sebagai kutukan. Tapi saya bisa berpikir juga selain itu mantan-mantan jenderal seperti Pak Tobing dan teman-temannya. Duitnya dari mana? Duitnya Pak ya. Iya. Ya gimana kita bisa Jadi harusnya orang kayak Gilbert ngajak Pak Tobing. Pak Tobing kan ini Iya. urat takutnya udah putus. Jadi Pak Gilbert sponsorin Pak Tobing. Itu yang benar. Nah, lo Pak bilang Gilbert Pak, kan ini nyalinya kecil. Dia sponsorin Pak Tobing yang nyalinya yang urat Pak takutnya udah putus. Begitu. Miskin Dilobi lagi lah nanti. Pak, dilobi. Seperti saya ngelobi Pak Paul Jang ini supaya bisa duet dengan Pak Gilbert. Gimana? Pak, kalau soal duit nyanyi sama Pak Gilbert nggak mau, Gilbert suaranya jelek Pak. Kan saya udah dengar itu presiden worship-nya dia. Gak bercanda ya. Marah nanti si anaknya Gilbert, wah nanti ngomel-ngomel, jangan. Nggak bercanda. Oke, ini Pak Gajamada dulu ya. Pak Gajamada lalu Bunda Finland ya. Silakan Pak Gajamada. Saya Pak Paul. Ya, terima kasih. Oh iya, Nabi kecil. Sorry Pak Gajamada sebentar, Nabi kecil dulu nih dari tadi nih. Ya, shalom. Sebelumnya tes Shalom. audio gimana Pak Paul? Bagus. Bagus. Tapi di perangkat saya penerimanya suaranya Pak Paul kecil sekali. Oh, padahal bagus nih. Begini Bagus, Pak Pak. Paul, Suara- sebelumnya saya mohon maaf sebesarnya karena saya izin share di Zoom ini Pak Paul. Ini kan sehubungan dengan untuk mengenang Birgaldo Sinaga kalau nggak salah itu yang meninggal. Iya, kita Ini lupa akan penjelasan besok awal, Pak Paul ya. lalu. Ya. Pak Paul. Iya. Suaranya sambat. Pak Paul. Lanjut Pak. Ya begini Pak, ini saya mohon maaf Pak sebetulnya sebelumnya Pak. Ini untuk mengenang Birgaldo Sinaga yang pejuang aktivis. Ini untuk besok Pak ya, mohon izin Pak ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk Pak Paul mengizinkan mengutus 3 nabinya Pak. Pak Gajah Mada, Susu Kuda, atau Pak Hendra Filerso Pak. Karena besok tanggal 22 Sabtu itu akan diadakan Zoom Pak, yang dihadirin oleh Eko tadi, Pak Trinity yang korban 98, Denny Siregar, terus satu lagi, nah ini Pak, nanti dari 3 nabi yang Pak Paul utus, itu akan saya mohon untuk mendapatkan masukan mengenai gereja-gereja yang ditutup, yang di Jombang maupun yang di mana-mana itu Pak, karena di Zoom ini akan dihadiri oleh Pak Gus Yakut Pak ini Pak. Mohon diizinkan 3 nabinya Pak, nabinya untuk masuk di Zoom. ID Zoom sudah saya share ke di WA-nya Pak Paul, atau saya diizinkan untuk screen share Pak. Demikian Taruh Pak. di sini aja Pak, di live chat aja, nanti teman-teman yang tertarik bisa ke sana. Ya, saya mohon Ya. Pak, ini Pak, terutama Pak Susu Kuda, Hendra Filerso, dan Gajah Mada Pak, untuk ikut Pak, dan untuk ditanyakan langsung ke Pak Gus Yakut mengenai keberadaan gereja-gereja yang ditutup di Jombang maupun yang di daerah-daerah lain. Ini Gus Yakut ada nih Pak, ada Ibu Meliana yang kasus TOA ada di sini Pak, besok Pak. Gus Yakut suruh gabung sini aja. Enggak mau, enggak lah. Anda aja yang ke sana Pak, nanti tanyakan aja di Zoom itu Pak. Ini Boleh dipertimbangkan ya, cuman saya kebetulan sudah ada jadwal besok. Tapi boleh dipertimbangkan, taruh saja Pak Zoom-nya Pak. Ya, saya taruh di chat. live chat Pak ya. Saya taruh di live chat ID Zoom-nya Pak. Terima kasih. Mungkin nggak Oke. akan pengaruh kali Pak. Ini harusnya Pak Gajah Mada, habis Pak Gajah Mada kita ke Pak Putih ya. Ini tiba-tiba Pak Putih ini masuk ini, luar biasa ini Pak Putih. Oke Pak Gajah Mada dulu, tanggung nih, habis ini Pak Putih langsung. Ya Pak Gajah Mada. Tidur. Pak Gajah Mada. Belum dinyalakan mikrofonnya. Sebentar Pak Paul, izin sebentar Pak Paul. Ya, apalagi Pak? Yang mengenai Pak Putih Pak Paul,
saya cuma mengingatkan dengan Pak Ya. Paul, nomor WA saya bisa diberikan kepada Pak Putih, Pak Paul. Ya, saya nggak punya nomor WhatsApp-nya Pak Putih, Pak. Terus terang saja, Pak. Belum Nah, terus punya. gimana nih, Pak? Saya Ya punya Bapak Pak tinggal Nurza. tinggal private chat aja, Pak. Private private chat. private chat, minta Pak Putih langsung komunikasi. Ini kan ada di sini Pak Putihnya. Nah, siap. Ini iya, saya dikasih share di Zoom-nya dulu, Pak. Iya. Oke, sudah ya. Ini lanjut Pak Gajah dulu. Silakan Ya. Pak Gajah. Ya Rahayu, salam. Ayo. Jadi satu kalimat untuk pendahuluan ya. Untuk channel ini sebaiknya memang A1, tetapi channel-channel lain yang menjadi channel satelit boleh melakukan judul-judul yang bombastis supaya banyak clickbait. Langsung saya ke topik nih ya. Saya Kristen ya. Tetapi jika saya jadi Kapolri, saya akan kesulitan ketika Menlu dan Presiden Jokowi mengatakan Israel adalah penjajah. Sehingga tidak heran anak SMA Negeri 1 di Bengkulu Tengah setelah dikeluarkan sekolah, diberitakan media langsung dipenjara oleh kepolisian di sana. Jadi penting Jokowi jangan ikut menyebarkan hoak. Ya, hoak itu adalah bahwa Israel itu penjajah, karena Israel adalah penduduk asli tanah perjanjian atau wilayah yang didudukinya sesuai Al-Maidah 21 dan Bible. Apa yang dituduhkan Menlu Retno dan Jokowi sama seperti menganggap KKB Papua adalah penjajah karena mau merdeka dari NKRI. Jadi turunan penjajah itu adalah bangsa Palestina. Ini harus ditegaskan Jokowi. Atau setidaknya Jokowi jangan menuduh dengan mengatakan Israel itu penjajah. Jadi selama ini Muslim Indonesia telah dijejali dengan berita hoak yang salah satunya disebarkan oleh Menlu dan Presiden Jokowi. Sebagai negara Muslim, Indonesia harusnya memberi teladan kepada dunia Islam bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini tidak bisa lagi melakukan kemunafikan dengan memperjuangkan sesuatu dengan teror ala jihadis dan secara bersamaan berlindung di balik HAM atau hak asasi manusia ketika diserang balik, seperti ketika Hamas diserang oleh yang meluncurkan 4.000 roket kepada penduduk sipil, diserang balik oleh Israel. Jokowi sebagai presiden dan Retno Marsudi sebagai Menlu terbukti telah mendukung terorisme yang dilakukan Hamas. Hamas adalah organisasi Ikhwanul Muslimin mirip PKS cabang Gaza, di mana di Indonesia pun sudah sering terlihat cenderung mendukung terorisme yang dilakukan para jihadis pembom bunuh diri. Dengan kebijakan mendukung Hamas, maka Indonesia terlihat tidak konsisten dalam memerangi terorisme. Terorisme di Indonesia pun berciri sama, padahal para jihadis pembom bunuh diri tidak peduli dengan nyawa anak balita, seperti yang disampaikan Menlu Retno di PBB ketika mendiskreditkan Israel. Jadi saya nonton tuh, Menlu Retno bicara tentang anak balita yang jadi korban pemboman Israel. Jadi Menlu Retno telah bersikap hipokrit atau munafik dengan mengatasnamakan alasan kemanusiaan anak balita yang jadi korban bom Israel. Padahal terorisme seperti Hamas yang dilakukan para jihadis pembom bunuh diri juga tidak peduli dengan kehidupan anak balita, baik di Indonesia maupun di Israel, dengan mengarahkan 4.000 roket ke pemukiman sipil. Pesan yang kacau balau dalam melawan kebiadaban terorisme dari Menlu. Kenapa berisik sekali ya? Bisa di-mute dulu nggak?
Pesan yang kacau balau dalam melawan kebiadaban terorisme dari Menlu Retno akan menghambat perlawanan terhadap terorisme. Sebab sudah sangat sering terjadi di Indonesia, nyawa balita pun tidak dipedulikan oleh organisasi teror seperti Hamas atau jihadis pembom bunuh diri. Jika ada bagian penduduk Palestina di Gaza, yang tidak mendukung Hamas, maka mereka adalah sandera. Nah, jadi kalau di Gaza itu ada penduduk Palestina yang tidak mendukung Hamas, mereka adalah sandera dari perjuangan teror yang dilakukan Hamas. Jadi mereka harus diselamatkan dengan upaya agar Hamas tidak berkuasa lagi di Gaza. Sebab jika Hamas masih berkuasa, maka kesalahan lebih layak ditimpakan kepada Hamas yang mengorbankan bangsanya sendiri sebagai human shield. Sementara bagi penduduk Palestina yang mendukung terorisme sementara bagi penduduk Palestina yang memang pendukung Hamas, maka jangan berperilaku playing victim dan perlu dipandang sudah menjadi karma mereka ya, yang harus ditanggung karena mendukung perjuangan teror Hamas. Itu pendapat saya terhadap Menlu Retno dan pendukung Jokowi, di mana saya memilih Jokowi sebagai presiden, jadi saya punya hak ketika Jokowi berubah atau tidak konsisten dalam wawasan kebangsaan, ya, mengingatkan kepada Bapak Jokowi supaya kembali konsisten kepada wawasan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, supaya NKRI bisa utuh dan anak SMA yang di Bengkulu itu tidak dipecat atau dipenjara oleh polisi. Terima kasih, Pak Bos. Betul. Itu dia yang saya maksud. Karena retorikanya terlalu banyak. Tetapi memang Pak Kacamada, balik lagi Pak. Karena kita kurang keras teriaknya. Sehingga Jokowi harus berretorika. Yang salah kita. Jokowi itu politikus Pak, bukan pendeta. Itu masalahnya. Jadi saya bukan membela Pak Hendro atau Pak Jakarta Sihol. Ya, saya juga nggak setuju dengan beberapa pendapat mereka ya. Tetapi memang faktanya itulah politik Pak. Makanya kita rakyat jelata teriak banter-banternya keras-kerasnya pakai sejuta toa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai bikin YouTube ya. Oke, tapi luar biasa sekali. Nah, termasuk tadi ya retorika yang kurang ajar itu. Nah, itu tadi. Kalau Gus Dur nggak pakai retorika, itulah sebabnya beliau memang santo ya. Sebentar. Biasa ini ya. Jibril dari Gua Hira memang biadab. Biadab ini diwakili dengan umat ini. Lolong-lolong gitu ya, kelaparan ini. Masuk tiba-tiba memang jalan. Kelaparan. Enggak, dia soalnya pakai nama lain, Pak. Pokoknya begitu gitu langsung diblok, report, Pak, supaya nggak bisa masuk lagi, dia harus ganti account. Dia butuh waktu. Oke, ini Pak Putih. Mana tadi Pak Putih? Ya, shalom Pak Putih. Jangan Mana tidur. Pak Putih? Dinyalakan dulu mikrofonnya sebentar, saya cari Pak Putih. Sebentar Pak. Oke, silakan di-unmute Pak Putih. Ya, salam. Shalom. Wah, luar biasa nih komandan Terima kita. kasih. Saya mau ngomong panas banget malam ini, boleh nggak Pak? Boleh. Sak panas-panasnya Pak. Haleluya. Haleluya. Jadi beginilah. Saya mundur jauh dulu sedikit. Saya yakin kita semua tahu Tengku Umar ya. Tahu ya Tengku Umar? Ya. Ya, ya. Pada tahu Tengku Umar kan? Begitu Tengku Ya, Umar Aceh. wafat, nah, maka Cut Nyak Jin jadi panglima perang kapal. Tapi perlu dicatat, sebenarnya Cut Nyak Jin itu berperang bukan untuk Indonesia, Bos. Nah, Cut Nyak Jin itu berperang untuk kerajaan Kesultanan Iskandar Muda. Itu kita perlu catat. Nah, sekarang
Cut Nyak Din yang baru tidak pernah kita lihat lagi dari Aceh karena sudah ketutup cadar ya, sudah ketutup dengan berbagai atribut ya. Ini kan sedih sekali. Pasca di tahun 2004 resmi Aceh itu mengambil syariat Islam sebagai bagian dari sebagian dari sistem otonomi daerah yang mereka ambil. Ini kita kemudian ada Cut Mutia, gagah banget itu Cut Nyak Din sama Cut Mutia, wanita-wanita Aceh yang berjuang untuk Kesultanan Iskandar Muda. Nah, ini kemudian coba kita lihat, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, terus ke Palembang, ke Lampung ya, ke Jambi, terus ke pulau-pulau di Indonesia ini. Begitu banyak serikandi kita yang berjuang mewakili raja-raja di Nusantara saat itu di mana mereka bernaung. Mereka berjuang untuk kerajaan mereka. Dan misalnya contoh si Pitung. Emangnya si Pitung berjuang untuk orang Aceh? Kan enggak kan Pak Paul? Si Pitung itu berjuang untuk orang Betawi. Iya. Dan kita lihat lagi banyak sejarah-sejarah. Tapi dengan Trisila yang disampaikan oleh Soekarno kepada raja-raja Nusantara, makanya saya sedih ini sekarang. Menteri Retno dan Presiden kita dengan gampangnya memakai pembukaan undang-undang dasar kita, kemerdekaan hak segala bangsa. Emangnya Papua itu bukan bangsa? Coba sekarang orang Papua memakai kata-kata itu, ngeri nggak? Mereka itu punya otoritas, punya kantor resmi di seberang kantor PBB. Dan sekarang tengok, pasukan kita, pasukan elit kita sedang di sana mengejar. Betul nggak? Ini kan berbahaya. Atau saya mundur sekali lagi. Sewaktu Prabowo mengatakan tahun 2000 titik-titik Indonesia akan bubar. Benar kan? Itu diucapkan oleh Prabowo. Saya sangat yakin ada pembisik. Pembisik ini kemudian yang membisik Menteri Retno, yang membisik Jokowi juga. Supaya apa? Mereka disuntik dengan berbagai informasi sehingga robeklah wawasan berbangsa dan bernegara yang ada saat ini. Ini mengerikan sekali. Nanti tahu-tahu bangsa Batak ingin merdeka, ngeri loh. Ya, bangsa mana lagi? Atau kita bilang misalnya gini, RMS. RMS itu setiap kemerdekaannya mereka peringati loh. Ini bahaya Menlu kita ini. Mengumandangkan hal-hal seperti itu untuk untuk kepentingan yang sangat tersembunyi. Ini diganggu lagi nih, memang bahaya kali ini. Sebentar ya. Jadi dalam hal ini kita perlu menyampaikan hal-hal yang keluar dari mulut mewakili bangsa ini. Perkataan-perkataan itu kan harus dianalisa apa baik buruknya bagi bangsa kita, bagi suku bangsa yang ada di bangsa ini. Dan kalau kita lihat kemudian resiko-resiko, tengok sekarang seperti di Los Angeles. Ini saya padahal dalam minggu depan saya buka cabang gereja di Los Angeles 1 sama di New York. Saya lagi cari pendeta yang bisa mewakili saya untuk menetap di sana. Jemaatnya sudah ada, gedung sudah ada, ini kita tinggal urus legalnya. Kita bergabung dengan ethnic church yang ada di USA. Tapi kemudian hal-hal seperti ini, apa manfaatnya sebenarnya bagi orang Palestina yang kemudian memporak-porandakan di luar negara mereka? Sementara kita di sini di Indonesia menggembar-gemborkan membela mereka.
bangsa mereka, kemerdekaan mereka. Anak Ibu Pertiwi dikhianatin, dikeluarkan dari sekolah demi Palestina. Tapi di bangsa ini ada orang yang mencela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang mengatakan Pancasila no, kemudian khilafah yes, dan kita anggap setelah presiden kita sekarang kan itu sudah lewat. Tetapi pasca konflik ini, tanpa kita sadari, pembisik ini masuk melalui Menlu, masuk melalui Bapak Presiden kita. Padahal apa kepentingan nasional kita untuk sana apa ya? Kan kagak ada. Tapi kepentingan nasional kita kepada anak yang dikeluarkan dari sekolah ini besar sekali. Iya. Besar sekali. Anak itu anak bangsa loh. Iya. Ini mengerikan ini. Saya minta sebenarnya menteri kita itu atau pemimpin di bangsa ini mulai meralatlah. Yang sudah lewat sudah tidak perlu minta maaf, tapi kemudian setiap statementnya untuk dunia internasional mulai disaring lah. Ini bahaya untuk robeknya wawasan Nusantara bangsa ini. Ini berbahaya sekali. Saya sangat yakin pembisik kepada Menhan kita sekarang, yang dulu rivalnya presiden, juga membisik kepada Retno dan presiden kita. Demikian Pak Paul. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Harimau tidak makan anaknya. Ibu Pertiwi memangsa anaknya sendiri. Luar biasa Indonesia ini. Luar biasa. Coba ini teman-teman yang mau menanggapi Pak Putih, boleh. Aduh, saya sampai mau menangis tadi. Siapa yang mau menanggapi boleh ya. Ini bebas, nggak usah resen. Yang mau langsung. Pak Putih, tolong direct message saya Pak Putih. Saya dari Nabi kecil Pak Putih. Tolong direct message saya dibaca Pak Putih.